Jangan sampai kita ngikutin nafsu, khususnya kekuasaan. Berapa banyak orang-orang yang udah mulia, ketika memegang kekuasaan dia lupa masuk penjara. Itu apalagi orang kaya. Orang kaya dia sudah penuh semua, harta udah semua udah, tinggal kekuasaan. Yang paling menggiurkan, ya, duit berapapun dikeluarkan supaya dia berkuasa. Tapi kalau dalam Islam, kekuasaan itu amanah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله عليه وسلم محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita pada pagi hari ini, Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi LC, yang kita harapkan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Liqayah Ustadz Durjaya Kusuma beserta kepengurusannya. Sama-sama kita hormati Yayasan Al-Liqayah Jagakarsa Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi beserta jajarannya, para pimpinan masjid, pimpinan musholah, pimpinan majelis ta'lim, para alim ulama, para asatid, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada Rasul jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim rutin kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan atas apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini.
Salawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada pagi hari ini akan dibacakan salawat dustur yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Romdoni. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر الأني والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكل عين أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإنهم شمس بدل هم كواكبها
يظهرن أنوارها للناس في الظالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صرت من حرم ليلا إلى الحرم كما سر البدر في داج من الظالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومبلغ العلم فيه أنه بشر كأنه خير الله الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وارضى واسعا اللهم صل وسلم وبارك صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة من الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى رحمن أم سجدنا المعروف مجلس والمجمعين معروف مجيد مدني بن أجي بأق معروف سجدي مرتني وأصولهم وقرائهم وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الثالثة عشرة قيل إن الشهوة تصير الملوك عبيدا فإن من أحب شيئا فهو عبده والصبر يصور العبيد ملوكا لأن العبد بصبره ينال ما يريد. ألا ترى أي ألا يصل علمك إلى قصة سيدنا ابن الكريم يوسف الصديق ابن يعقوب الصبور ابن إسحاق الحليم ابن إبراهيم الخليل الأوه عليهم السلام وزليخا فإنها أحبت سيدنا يوسف نهاية الحب وهو يصبر على مكرها وأذيتها. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah. Di antaranya Ustadz Haji Ahmadi, Ustadz Haji Nurjaya Kusuma, Ustadz Erlambang, Ustadz Haji Ngadiatno, Ustadz
Haji Khairuddin, orang tua kita Bapak Haji Nasir, Ustaz Haji Muhammad Husin, Bapak Ustaz Haji Makmun, Bapak Ustaz Haji Mamat, Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji Murtani, Ustaz Haji Khomsin, Ustaz Haji Madinah bin Haji Madani, dan para Ustaz Haji Mursidin, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Haji Nurjana, orang tua kita Ustaz Haji Musa, Allah sehat walafiat. Para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambungan dari pelajaran yang telah lalu. Wal maqalatu as-sadisata asyrata, pembicaraan yang ke-16. Qila, ada yang mengatakan inna syahwata, sesungguhnya syahwat, nafsu syahwat, tusayyirul muluka abidan. Nafsu syahwat yang diikutin menjadikan raja menjadi budak. Dulu dia raja, ketika ngikutin nafsu maka turun derajatnya menjadi budak. Dulu dia mulia, ketika ngikutin hawa nafsu maka jadi hina. Lihat tuh, ya. Dan memang kita semuanya punya nafsu, ya, alhamdulillah, ya. Ya, kalau nggak punya nafsu repot gitu, ya. Cuman disuruh dikendaliin. Nah, nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, urutannya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyina dihiasi. Ada yang mengatakan Allah menghiasi, ada yang mengatakan setan menghiasi. Artinya tiap-tiap kita sudah dihiasin. Sudah hiasan kan bagus kan? Artinya nafsu itu bagus jika ada pada tiap-tiap orang. Nafsu yang pertama Allah menyebutnya minan nisa, memiliki nafsu kepada perempuan. Ini pada ada nggak nih nafsu perempuan? Ada kan? Ada. Ustaz Haji Musa masih punya nafsu nggak? Masih. Nggak apa-apa, nafsu aja, ya. Itu kan bagus. Itu udah semua orang udah ada, ya. Bahkan ahli psikolog Freud itu mengatakan bayi itu ketika dia netek dia punya nafsu katanya. Maka dia demen tuh ngisep tete ibunya katanya. Itu Freud itu, ya. Memang dia Yahudi, ya. Kalau kita enggak, ya. Masa anak bayi punya nafsu, ya. Saking di situnya tuh, ya. Semua laki dan perempuan. Tapi di sini disebut laki memiliki nafsu kepada perempuan. Allah tidak menyebut perempuan. Tapi perempuan juga masuk di sini. Artinya perempuan juga punya nafsu kepada laki-laki. Hanya saja nafsu perempuan itu meskipun lebih besar, nafsu seks perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Tapi perempuan itu mampu menahannya. Kalau laki-laki lebih kecil, tapi nggak mampu diumbal. Dan kenikmatan seks
lebih banyak dinikmati oleh perempuan daripada laki-laki. Makanya kalau istri kita durhaka sama suami, pisah tempat tidur. Itu kalau bisa tempat tidur, perempuan udah kebingungan. Apalagi nggak ditidurin, gelisah dia. Ya. Itu. Jadi mengapa dikatakan laki memiliki nafsu kepada perempuan? Karena yang mengajak tidur itu umumnya laki. Kalau perempuan nggak pantas. Maksud perempuan ngajak tidur sama suaminya nggak pantas. Ya. Seperti suami ini binal banget. Jadi yang ngajaknya laki, meskipun perempuan pengen ditahan, ditungguin, dan dimana ini suaminya, wah masih main HP aja. Itu. Tapi karena dia mampu menahannya, jadi kelihatannya nggak punya nafsu. Padahal lebih besar. Mengapa perempuan nafsunya lebih besar? Supaya dia nggak kapok beranak. Ya. Hamil 9 bulan kan capek. Ya. Kalau dia nggak punya nafsu seks, habis beranak dikapok, gara beranak lagi. Tapi buktinya berapa bulan bunting lagi. Nggak ada kapok-kapoknya kan? Itu di situ udah kelihatan tuh. Nafsu perempuan lebih besar. Makanya laki-laki makannya yang bergizi. Ya. Kalau yang belum punya anak, ada yang mengatakan supaya banyak-banyak mau makan daging kambing. Yang nggak punya anak, kalau ada anaknya banyak, tempe aja lah. Ya. Kambing lagi, beranak lagi nanti. Ya. Ada itu pendapat begitu. Ya. Nah, jadi yang pertama zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa, pada perempuan semua. Bahkan kata Allah wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakannya manusia dalam keadaan lemah. Di sini para mufasir hampir semuanya mengatakan lemah menghadapi perempuan. Yang udah bini 4 juga punya bini 4, melihat perempuan lain masih nafsu nggak? Tuh lemahnya di situ. Ya. Dikawin lagi 10, umpamanya 10 perempuan dikawinin, lihat perempuan masih nafsu nggak? Masih nafsu. Nggak ada istilah cukup dah 4 aja, nggak ada. Kalau ngomong doang sih nggak apa-apa. Ya. Gue sih atuh aja cukup dah. Padahal dalam hatinya sih pengen. Itu nafsu. Kalau diikutin nafsunya, maka akan terjadilah perbuatan zina. Nah, terus menerus dah, nggak habis-habisnya. Itu satu. Yang kedua, wal banin, anak. Pada zaman Arab dulu sebelum datang Islam, itu wanita, bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Mengapa mereka nggak senang kalau punya bayi perempuan? Bininya melahirkan anak perempuan, dia nggak senang. Langsung dikubur hidup-hidup. Tapi nggak dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ditaruh di lubang, dikuburin itu sampai mati. Mengapa? Karena waktu itu zamannya memang berat, alamnya berat. Kalau anak perempuan kan untuk bekerja fisik yang kuat susah kan. Nah, kalau laki girang dia, maka adalah terjadi pembunuhan bayi perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyin bin qutilat. Islam datang. Kata Rasulullah, perempuan. Hormatilah anak perempuan. Atau hormatilah perempuan. Laki-laki yang menghormati perempuan adalah laki-laki yang mulia di dalam Islam. Nah, maka disebut al-banin. Kalau kita artiin al-banin, anak laki. Tapi maksudnya semua anak. Sesudah nafsu perempuan, nafsu kepada anak. Yang ketiga, nafsu apa? Wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah. Nafsu kepada harta qanatir. Qanatir itu yang nggak bisa terhitung. Harta yang banyak. Minal zahab, emas, wal fiddah, perak.
Bahkan kata Nabi, seandainya seseorang diberikan satu lembah emas, satu lembah tuh kalau kita satu kampung lah, emas, maka dia akan pengen satu lembah lagi. Dapat 2 lembah emas masih pengen lagi, ya, sampai dia mati. Jadi pada harta nggak ada puas-puasnya. Hartanya 1 triliun masih pengen lagi, masih pengen lagi, masih pengen lagi. Kalau dia ikutin nafsunya, dia bisa menjadi hina. Banyak raja yang digulingkan oleh rakyatnya. Banyak presiden yang jatuh karena sebab korupsi. Tadinya dia terhormat, tapi ketika dia nafsu pada harta, maka dia korupsi. Ketangkep KPK, masuk penjara nggak? Masuk penjara. Bisa 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Padahal hartanya udah banyak, sebab ngikutin nafsu. Wal khailil musawwamah, kuda, kendaraan, ya, pesawat pribadi, jet pribadi, terus semua orang nggak ada puas-puasnya. Wal an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu kambing, sapi, kerbau, onta, nggak ada puas-puasnya. Wal hars, hars itu pertanian. Pertanian apa aja lah, ya, apakah pertanian anggur, pertanian delima, pertanian kurma, masya Allah. Ya. Orang Saudi itu kalau yang kaya sampai punya 1 juta pohon kurma. Kalau satu pohonnya 100 kilo kali 1 juta berapa? Nggak bisa habis duitnya itu, terus menerus. Tidur juga duitnya datang dari pohon kurma itu. Ya, makanya orang paling senang. Jadi ini menunjukkan bahwa siapa saja yang kedudukannya mulia, tinggi, ngikutin nafsu yang tidak terkendali, maka akan jatuh menjadi hina. Oleh karena itu kita ini hati-hati, ya, jaga diri kita. Ya, kita alhamdulillah udah mendapat taufik hidayah. Ya, insya Allah orang-orang yang mulia semuanya jaga diri kita. Jangan sampai kita jatuh. Ya, itu namanya istiqomah. Khususnya kekuasaan. Nafsu kekuasaan. Ya. Nafsu pengen menjadi pengurus masjid umpamanya. Ya. Pengurus musola. Pengen nggak tuh? Ya, kalau musola pada nggak pengen. Kalau masjid pada pengen. Ya. Karena enak, duitnya banyak. Ya. Kalau musola duit dari mana? Ya. Kalau masjid enak. Jumatan kayak masjid Wikoya ini enak. Jumatan bisa puluhan juta orang sampai keluar-keluar. Jadi pengurusnya enak, duitnya banyak. Ya, tinggal dikeluarin aja lah, gitu. Ya. Apalagi disiapin kopi di bawah. Sekarang udah ada masjid, ada 2 masjid menjadi percontohan nasional. Di mana di masjid itu disiapkan kopi, disiapkan teh. Seperti masjid di Jogja, Jogokarian. Sekarang ada lagi satu masjid nih di Tuban. Sragen. Di Sragen. Itu menjadi percontohan nasional. Di mana masjid itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi ada yang datang silakan makan, silakan minum, disiapin. Kalau di Jogokarian itu di Jogja, dana masjid 0. Dapat 500 miliar, habisin, 500 miliar, habisin, 500 miliar, habisin. Oh, disimpan buat apa? Ini kan kasih ustadznya yang ngajar nih, kasih. Ya. Disimpan, ustadznya keburu mati. Ya. Bagiin, duit masyarakat, bagiin. Buru-buru ketika kita menjadi pengurus supaya baik. Gitu. Karena ini mengelola dana umat. Ya. Maka itu semua orang pada kagum. Coba kalau ke Jogja pergi dah, ke Jogokarian, ya. Ada bank beras buat orang-orang miskin, tinggal pencet aja keluar tuh beras 2 kilo dibagiin. Yang tidak punya tempat tinggal bisa nginep di situ. Bahkan ditanyain besok pagi mau makan apa? Kayak di hotel gitu, mau nasi goreng, mau apa gitu. Itu masuk. Tapi dananya nggak habis-habis. Kalau kita ikhlas karena Allah yang akan memberikan kepada kita. Nah sekarang udah mulai, Jumatan udah mulai juga.
Habis Jumat ada yang ngasih nasi, ada yang ngasih minuman, hampir udah banyak sekarang, udah berkembang. Jadi kita harus mengelola dengan secara modern, ya, memakmurkan masjid bukan hanya sekedar untuk sholat saja, bukan, tapi juga memberikan manfaat kepada lingkungan. Coba kalau yang datang ada air, dia haus diminum, cakep nggak ada? Itu, ya. Nah, jadi begitulah hadirin sekalian, supaya hidup kita jangan sia-sia, ya. Jangan sampai kita ngikutin nafsu, khususnya kekuasaan. Berapa banyak orang-orang yang udah mulia, ketika memegang kekuasaan dia lupa masuk penjara. Itu apalagi orang kaya. Orang kaya dia sudah penuh semua, harta udah semua udah, tinggal kekuasaan yang paling menggiurkan, ya, duit berapapun dikeluarkan supaya dia berkuasa. Tapi kalau dalam Islam kekuasaan itu amanah. Ada dalam hadis orang di hari kiamat jalannya bongkok, di atasnya benda banyak yang berkarung-karung, saking beratnya tuh jalannya bungkuk. Rasulullah tanya, Jibril itu siapa? Itu umatmu, waktu di dunia selalu minta jabatan, sementara ketika dia menjabat dia tidak amanah. Lalu dinaikin lagi itu barang, dinaikin lagi barang di punggungnya sampai jalannya bungkuk, dinaikin lagi. Itu contoh tuh, sudah ada itu, ya, orang yang hidupnya hanya ingin berkuasa tapi tidak amanah. Baik, itu satu, ya. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Karena siapa saja yang cinta kepada sesuatu, maka dia dianggap menjadi budaknya. Kita demen ame aja, apa saja yang kita demenin, kita jadi budaknya. Wasobro, nah kebalikannya, orang yang sabar, yusoyirul abida mulukan. Sabar itu menjadikan orang yang tadinya budak menjadi raja. Orang yang tadinya nggak dianggap apa-apa, ketika dia sabar, dia menjadi mulia. Jadi sabar itu menyebabkan orang menjadi sukses. Sukses di semua. Ketika dia belajar, dia sabar, sukses. Di dagang, dia sabar, sukses. Kalau di Maroko, kita pergi umpamanya mau beli jaket kulit. Kalau di Maroko, jaket kulitnya bagus-bagus. Ya. Kita baru nengok begini, langsung diturunin. Kan jaket kulit digantung di atas tuh. Kita nengok doang, pakai galah, diturunin. Kita jalan lagi, nengok dikit, diturunin. Masya Allah, kita bilang, jangan diturunin. Jangan. Nggak apa-apa, ini emang tugas saya katanya. Nah, kita jalan dikit, diturunin. Nggak boleh kita nengok dikit, kita pegang, langsung itu. Akhirnya karena udah di meja, udah puluhan jaket, kita malu kalau nggak beli kan. Akhirnya beli juga dah. Oh, jadi begitu tekniknya tuh, ya. Teknik apa namanya itu pedagang tuh yang sabar begitu. Ya, coba kalau yang malas, orang nengok, bodoh, biarin aja dah. Ya. Lo mau beli enggak, ya kagak laku. Ini tuh Maroko tuh teknik dagangnya itu. Makanya yang punya pedagang nanti begitu cobain, ya. Sukses. Oh, yang punya perasaan udah diturunin semuanya banyak. Kita nggak beli kagak enak. Ya udah beli juga dah. Sukses dia tuh. Itu makanya sales itu nggak punya malu. Kita udah bilang kagak, ada aja omongan itu. Ya. Pedagang-pedagang yang pintar tuh begitu. Ya, dikasih harga kita tawar, katanya belinya aja nggak dapet. Nah, karena kita tawar lagi lama-lama dikasih. Nah, katanya belinya nggak dapet, nggak apa-apa penglaris katanya. Itu makanya kalau yang nggak bisa sabar, jangan jadi pedagang, bangkrut. Ya. Suami istri begitu juga, kalau nggak sabar berantakan. Mendidik anak kalau nggak sabar berantakan. Hidup bermasyarakat nih, kalau kita nggak sabaran nggak punya teman kita.
hidup sendirian. Makanya ada ahli psikolog mengatakan kalau orang memiliki sifat sabar saja, satu aja, sabar saja, maka dia akan sukses di semua bidang. Ini dia. Wasabru yusayyirul abida mulukan. Sifat sabar menjadikan orang yang tadinya hina menjadi raja, sebab dia mampu mengendalikan nafsu. Li'annal 'abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Karena seorang hamba dengan kesabarannya maka dia akan dapat apa yang diingini. Apa yang diingini kalau dia sabar dapat. Dia pengen beli apa gitu umpamanya, dinabung, disabar, makannya ngirit, hemat. Berhasil nggak? Berhasil. Apa aja kalau kita sabar pasti sampai kepada apa yang kita ingini. Tapi kebanyakan kita nggak sabaran. Semua karena hidup kita ini dikendalikan oleh nafsu, susah. Makanya orang yang bersabar itu diapain aja nggak mempan, nggak bakal mempan, diajak dia nggak bakal mempan. Susah kita ngadepin orang yang sabar. Tapi kalau yang nggak sabaran gampang banget. Nah, jadi ini pagi ini saya pada ya kita semua supaya mengendalikan sifat sabar. Maksudnya supaya kita latih dikit-dikit ya. Ada apa-apa mulut tahan, jangan buru-buru mengkritik, tangan tahan ya. Nanti lama-lama kita kuat ya. Karena sabar itu harus dilatih, kalau nggak dilatih nggak bisa ya. Baik, ala taro, tidakkah engkau melihat ay alla yasilu ilmuka, tidakkah sampai ilmumu ila kepada qissati Sayyidina Al-Karim, kisah tentang Sayyidina Al-Karim Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Siapa? Yusuf. Kisah tentang Nabi Yusuf. Jadi kalau pengen tahu kisahnya, buka tafsir surah Yusuf. Tuh komplit tuh, apa aja ada di situ. Ya, bukan sekedar dibaca doang, dipelajarin, semua ada di situ. Ini kalau dibahas tentang Yusuf sampai 3 bulan juga belum habis. Dari awal semua sampai diungkit-ungkit sejarahnya, sampai manfaatnya, hikmahnya, semua nggak habis-habis. Makanya diabadikan di dalam surah namanya surah Yusuf. As-Siddiq ibni Ya'qub. Yusuf As-Siddiq ya, dijulukin As-Siddiq yang jujur. Ibni Ya'qub, bapaknya Ya'qub As-Sabur yang sabar. Ibni Ishaq, kakeknya Ishaq Al-Halim atau Al-Alim yang penyabar atau yang Maha Alim. Ibni Ibrahim Al-Khalil, yaitu cucu dari Nabi Ibrahim ya. Jadi kakeknya Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf ya. Nah, Ibrahim itu, nah, kita juga dari keturunan Nabi Ibrahim juga ya. Dengan orang Yahudi kita satu kakek Ibrahim, cuman lain ibu ya. Lain ibu, kita dari Hajar. Kalau orang Bani Israel dari Sarah. Jadi satu kakek Ibrahim. Nah, Yusuf ini dia karena saking sabarnya maka dia sukses di dalam menghadapi kehidupannya. Padahal dia masuk penjara, malah dia menjadi menteri. Nah, di sini dikatakan Ibrahim Al-Khalil. Suka kan kita sebutkan Ibrahim Khalilullah, begitu kan? Mengapa dikatakan Khalil? Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak pernah sendirian. Jadi setiap mau makan dicari orang supaya makan bareng sama dia. Bahkan ada riwayat sampai berkilo-kilo untuk mencari orang supaya makan sama dia. Jadi belum pernah makan sendirian. Maka dijulukin Khalilullah, kekasih Allah.
Ada nggak nih kita yang begitu kalau mau makan nyari orang bareng? Jauh kan? Jauh banget, orang deketin aja. Oh, datang sini lagi gitu. Ya, itu. Jadi makan mengajak orang, nggak pernah makan sendirian. Makanya dijulukin Khalil. Al-Awwah banyak penafsiran, puluhan. Tapi diantaranya Nabi Ibrahim yang suka berdoa kepada Allah, suka bertaubat, suka beristighfar. Itu diantaranya. Tapi artinya banyak Al-Awwah. Wa Zulaikha. Zulaikha itu ditafsir dinamain Zulaikha, tapi di Quran nggak ada. Di Quran disebutkan Imro'atu Aziz, istri pembesar Mesir. Ada yang mengatakan istri menteri ekonomi, tapi di Quran nggak ada disebut, hanya disebut Imro'atu Aziz, ya. Tapi ditafsir disebutin Zulaikha. Zulaikha itu istri dari pembesar, yang kisahnya udah pada dengar kan sebagian kan, ya. Waktu Yusuf itu dia awalnya dibuang sama saudaranya. Kenapa? Karena kelihatannya Yakub itu lebih condong kepada Yusuf, maka saudara-saudaranya ngiri. Jadi di situ tuh diambil kesimpulan, kalau kita demen sama salah satu anak kita, jangan kita tunjukkan di depan anak-anak yang lain. Ngerinya yang lainnya jadi dengki, jadi iri, dengan mengatakan bapakku demennya sama dia doang tuh, kita kagak didemenin. Jadi gimana? Kita apain kita? Nah ini Yusuf begitu juga. Saking demennya itu saudara-saudaranya punya perasaan, kelihatannya bapaknya condongnya ke Yusuf doang. Akhirnya diiri. Bagaimana kalau kita singkirkan Yusuf? Usul. Ada yang mau bunuh, ada yang macam. Akhirnya maka usulnya dibuang aja dah. Jadi kita pura-pura ajak main, nanti dimakan sama serigala begitu, ya. Nanti bajunya kita bawa pulang nih, darahnya nih dibohongin, ya. Akhirnya dibuang ke sumur. Nah, di sumur itu ada kafilah yang mau ngambil air. Ketika diangkat, di embernya ada anak kecil Yusuf. Kata kabilah itu, kita pengen air dapat anak, repot banget ini. Akhirnya dijual, bisa manin bahsin dengan harga yang murah. Sampailah ke Menteri Ekonomi. Nah, Imro'ah Aziz ini yang mendidik Yusuf di istananya sampai Yusuf besar, ya. Karena Yusuf itu sangat ganteng, ya, itu kegantengannya itu Masya Allah nggak bisa dibayangin dah. Ya, tapi kalau Rasulullah lebih lagi, ya, dia 1/4 dari kegantengan Rasulullah SAW. Yusuf nggak ada lagi lah. Ya, makanya kalau 7 bulanin orang pada baca surah Yusuf supaya anaknya ganteng-ganteng. Ya. Saking gantengnya, saking cakepnya, ini ibu asuhnya demen. Coba lihat, kalau istri pembesar, istri orang kaya, pasti demennya sama cowok yang cakep-cakep, ya. Masa demen sama Baji Makmun, ya, agak mungkin, ya. Pasti yang ganteng-ganteng, orang kaya, ya. Makannya, pakaiannya, minyak wanginya, akhirnya demen sama orang yang diasuh sendiri. Nafsu perempuan tuh, lihat, nafsu perempuan. Akhirnya Yusuf waktu masuk kamar dikunci. Nah, ketika dikunci dibilang hi talak. Hai talak. Hi talak. Bacaan tuh banyak. Sini. Coba lihat. Coba kalau kita masuk kamar, perempuan dibilang sini, mau nggak? Ya. Nabi Yusuf bilang, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Nggak mau. Yusuf kabur. Mau buka pintu, ditarik itu sama istri pembesar itu, saking nafsunya itu, ditarik tuh celana belakangnya sampai robek. Coba kalau sampai robek, keras nggak tuh nariknya. Makanya hati-hati perempuan kalau udah demen sama ente, dikejar ente, ya.
Kalau perlu ke dukun, ya, Pak Haji Madinah ini hati-hati, ya, mengurus masjid, nanti ada jamaahnya nafsu. Jangan sampai lupa nafsu. Kita lupa diri kita. Kita hati-hati. Akhirnya kebongkar. Ketika kebongkar, kalau ribut, artinya tuan rumah itu dengan akan membantu mengangkat. Akhirnya cukup rumah dengan buktiin. Kalau pengen tahu bagaimana nafsu saya, entah. Maka diundang semua wanita yang sehat, grup sosiality yang grup khusus orang lain diundang ke rumah dia, disuruh makan, dikasih pisau. Ada riwayat ada buah, ada riwayat kasih pisau doang, nggak ada buahnya. Ada riwayat dikasih buah. Jadi kalau orang kaya kan makan buahnya pakai pisau kan. Jadi ketika semua pada pegang pisau, Yusuf keluar. Jika Yusuf keluar, semua perempuan biasa mengatakan, Masya Allah, ini bukan orang ini malaikat. Sampai mabuknya dari Yusuf itu dekat sadar, diiris-iris sama coba kalau konsentrasinya ke Yusuf, tangannya berdarah-darah tidak rasanya, karena semua pikirannya ke Yusuf. Ketika Yusuf terus kira, mau keras, supporter apa? Semua keluar ngomong tangannya. Hari-hari kita melihat sampai begitu, melihat keluar, lagi makan, dan Yusuf sudah keluar memotong tangan kan? Orang tahunya itu Yusuf. Dan itu yang melihat perempuan-perempuan kaya yang nafsunya, yang seleranya tinggi, nggak kuat melihat Yusuf. Akhirnya tangannya dipotong, berdarah-darah. Yusuf kira tahu baru ini, semuanya memotong tangan. Kata dia merasa rasain dulu bilang bukti, belum begitu juga. Satu contoh, akhirnya Yusuf masuk penjara 7 tahun, masuk penjara. Jalan-jalan diajar tidur sama Zulaiha. Ada yang kecil-kecil itu, anak muda yang begitu. Sekarang ini, ya, ada perempuan ada sini bawa. Nggak disuruh sini, cuma pengen. Itu Yusuf tuh, saking sabarnya, sabar. Ada riwayat mengatakan sebenarnya Yusuf tidak mau, tapi Allah pastikan tak benar. Dia tidak mungkin Yusuf mau. Banyak para sahabat begitu, kita tafsir Yusuf udah nafsu, memang karena ditarik oleh Allah jadi begitu. Tapi yang benarnya Yusuf tidak bernafsu, tapi Yusuf bilang maaf Allah, aku berlindung kepada Allah. Sabar menahan nafsu seksnya. Akhirnya Yusuf berhasil. Nah, di sini kan jadi bagaimana mahabbat sayyidina Yusuf inayatan. Sesungguhnya Zulaiha mencintai Yusuf inayatan. Sepuncak-puncaknya cinta. Artinya betul-betul cinta. Itu Zulaiha. Makanya kalau kita cinta sekedarnya adalah, kalau kita teman sekedarnya, benci sekedarnya. Kami gini juga cintanya 70 lah, 60 lah. Dan kalau bini udah mati masih ada 40. Jangan semuanya, jangan 100%. Dia mati habis. Sedang aja sedang. Ini yang bagus itu. Kalau ini yang ayat itu, umpamanya cinta bagus nggak bisa. Makanya digunakan segala jalan. Yang bagusnya sedang aja. Oh yang umurnya, awsal
Menteri Ekonomi. Kalau kita salah dalam apa saja pasti tidak akan sukses. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kajian pada pagi hari ini. Mungkin dari jemaah yang ingin bertanya. Berkawal Bapak kami dahulu. Ini saya baca depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz berkaitan dengan saya mengatakan urusan dunia kasihnya di bawah dan di atas. Kalau ayat yang di atas dan di bawah. Contohnya ini juga ya. Pertanyaan begini. Apakah seorang yang rajin ibadahnya beribadah tapi cara diikuti oleh hawa nafsunya dan selalu serakah sehingga dengki terhadap sifat iblis dan sifat setan dan apakah setelah meninggalnya masuk neraka atau surga? Tolong jelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang rajin ibadah tapi masih mengikuti hawa nafsunya, bagaimana? Ya, mengendalikan nafsu gimana? Rajin ibadah. Kalau nafsu buat tumbuhan, Nabi kan kasih caranya. Kalau kita punya nafsu buat tumbuhan, ya, supaya kita pulang menemui istri kita. Pemain di kantor, di jalan, di pasar, kita nafsu buat tumbuhan, lari ke rumah, pulang, nyetor dulu mandi, balik lagi ke pasar, masih nafsu, pulang lagi. Itu karena kata Nabi yang dimiliki oleh wanita itu istriku juga punya. Jangan perasaannya yang ini kan sama. Jadi kata Nabi khususnya perempuan. Nah, untuk mengendalikan nafsu dilatih. Harus ada riadah, harus dilatih pelan-pelan. Kalau ini kita semua hidup ini udah dikuasai oleh nafsu. Tinggalkan nafsu dengan lubuk, dengan lubuk, ada yang terjadi. Ini bagi kita sopan-sopan kalau orang yang ngomong saya tahu. Katanya sopan-sopan ini tak di atas kita. Sopir kita kesiangan, udah bilang mobil, TNI udah disopot. Nafsu, semua. Jadi kita harus tidak. Makanya berat, susah. Makanya tadi kita katakan orang yang mampu bersabar pasti sukses di semua bidang. Jadi caranya melatih, dilatih terus. Awal ini kita ngaji begini lama tak kuat. Kalau sering ngaji lama-lama kuat. Awalnya tak kuat, duduk jadi berapa? Kalau di Musa ini, berada di sebuah kubur, duduknya begini masih kuat. Kalau kita duduk begini, ayo, semutan. Karena udah biasa, udah terbiasa. Makanya ada istilah, bisa karena ya, gitu lah. Ya, kesadaran. Ya, selanjutnya oke, saya tanya boleh? Iya. Berkaitan dengan materi yang tadi Pak Kiai sampaikan, itu cerita tentang Yusuf dengan Zulaikha. Yang saya pertanyakan, apakah Zulaikha nama seorang wanita atau gelar dari wanita-wanita bangsawan? Satu, ketika Zulaikha dalam sejarah sama Yusuf itu tidak pernah nikah, salah atau tidak ketika seorang ustaz atau guru ketika mendoakan mempelai Allahumma alif bainahuma, misalkan ada hawa, terus ada kata-kata Yusuf wa Zulaikha, karena itu dia tidak pernah nikah. Kalau ada hawa ya, terus Ibrahim wa Ismail ya, terus Nabi Muhammad atau Ali bin Abi Thalib. Nah ini terkadang kalau memang Yusuf dengan Zulaikha tidak pernah menikah, terus dimasukkan dalam doa orang nikah, sedangkan
apa namanya itu dia tidak nikah, jadi ada kayak kejanggalan. Kalau yang Adam dan Hawa sampai memang itu pertanyaan. Ini baru pertanyaan Ustaz. Yang penting supaya tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, hanya di beberapa tafsir disebutkan ini Zulaikha. Di dalam kitab tafsir Marah Hakim Imam Nawawi tafsir dunia Nawawi al-Baghdadi di dalam surah tafsir Yusuf disebutkan akhir ayatnya Yusuf ketemu Zulaikha dan Zulaikha berdua akhirnya kawin Nabi Yusuf. Pada akhir ayatnya di dalam kitab Nabi ada disebutkan pada akhir ayatnya Yusuf kawin Nabi Zulaikha. Meskipun Zulaikha udah tua tapi masih perawan. Ada yang mengatakan karena waktu kawin Nabi ini orang terakhir suaminya impoten, jadi perawan terus. Nah perawan dia Yusuf kan tahu berarti perawan tua kan. Jadi meskipun udah tua Allah ubah menjadi muda lagi. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Fatih. Nah, yang penting ini yang jadi masalah sebagian ustaz kalau membaca doa orang habis nikah suka ada kata-kata Allahumma adil baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma adil kama an'amta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu nggak benar. Apa Yusuf teman sama Zulaikha? Orang Yusuf di penjara sampai 7 tahun. Kok dibilang Yusuf teman sama Zulaikha? Itu satu bangga. Ternyata nanti baca doa satu ustaz harus kritis. Jangan sampai kita harus protes. Ustaz bahwa anaknya baina Yusuf walaupun sebagaimana engkau berikan kecintaan antara Yusuf dan Zulaikha. Kapan Yusuf teman? Kalau Yusuf mau dari dulu aja sampai masuk penjara 7 tahun karena Yusuf tidak mau sama Zulaikha. Meskipun akhir ayatnya dia kawin, itu nggak ada masalah. Kalau ada yang penting ada disebutkan dalam tafsir akhir ayatnya kawin. Tapi yang jadi masalah apakah Yusuf cinta dari awal sampai akhir atau enggak? Jadi jangan dibaca doa itu. Kalau mau Allahumma adil baina Husain kama an'amta baina Adam wa Hawa. Itu hadis. Jangan ditambahin kama an'amta baina Yusuf wa Zulaikha. Dari mana sebenarnya? Ya. Ya terima kasih, sudah sangat puas. Langsung ke lagi. Ada lagi? Oh iya. Mohon maaf, ada pertanyaan satu yang di luar dulu. Jadi saya sering jamaah dan sering pindah-pindah atau sholat di tempat majelis taklim. Kadang-kadang kita membuat masjid atau membuat musola itu kiblatnya kan sudah diperhitungkan mati-matian sampai panggil ahli-ahli dari pengukur dari Fatwa. Nah itu kita menghadap kiblat kan sejadah sudah diatur sedemikian rupa. Tapi kadang-kadang makmumnya begitu berjamaah dimiringkan ke kanan dan kadang-kadang imamnya lagi atau imamnya dimiringkan ke kanan kita makmumnya beberapa apa itu kiri kan gimana tuh? Mohon maaf hanya itu aja yang kami tanyakan dan hukumnya bagaimana kalau kita nggak ikut jadi imam ikut kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan buat kita semua. Semua masjid musola udah dipasangin karpetnya, masjid sejarahnya udah siapin. Sama kita. Ketika kita datang, jangan apa-apa lagi.
saya kirim lagi, bapak hari lagi. Kita percaya kepada pengurus masjid yang mana dia tanggung jawab. Kalau dia mengarahkan kepada bukan kita tanggung jawab. Aku dari siapa? Ada dari siapa? Jadi ketika kita datang, tinggal ikuti lagi. Jangan sekian lagi. Itu biasa, bagus. Gitu kan? Cukup lah ya. Masuk, pakai tutup dengan doa. Langsung tutup dengan doa.